Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Halimatul Zahro, Faizah Nurdian Ardi, dan Nur Fatimatul Zahro. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang struktur pasar dan persaingan harga dalam Islam. Adapun materi yang akan kami bahas, yang pertama, struktur pasar dan persaingan harga dalam Islam. 2. Jenis, macam, dan struktur pasar. 3. Kelebihan dan kekurangan masing-masing pasar. 4. Harga dalam masing-masing struktur pasar. Dan yang kelima, harga yang adil. Pengertian struktur pasar. Struktur pasar memiliki pengertian penggolongan produsen kepada beberapa bentuk pasar berdasarkan pada ciri-ciri seperti jenis produk yang dihasilkan, banyaknya perusahaan dalam industri, mudah tidaknya keluar atau masuk ke dalam industri, dan peranan iklan dalam kegiatan industri. Struktur pasar menggambarkan jumlah pelaku dalam suatu pasar, sekaligus menggambarkan tingkat kompetisi yang terjadi dalam suatu pasar tersebut. Struktur pasar yang islami adalah pasar yang menciptakan tingkat harga yang adil. Adil dalam hal ini adalah tidak merugikan konsumen maupun produsen, terkait dengan surplus produsen dan surplus konsumen. Struktur pasar dalam Islam didasarkan atas prinsip kebebasan, termasuk dalam melakukan kegiatan ekonomi. Di antaranya yaitu yang pertama, kebebasan ekonomi. Kebebasan ekonomi adalah pilar pertama dalam struktur pasar Islami. Kebebasan ini berdasarkan pada ajaran Islam yang meliputi pertanggungjawaban dan kebebasan. Prinsip pertanggungjawaban individu merupakan hal yang mendasar dalam ajaran Islam, yang ditekankan oleh Al-Quran dalam berbagai ayat dan perbuatan, serta perkataan Nabi Muhammad SAW. 2. Kerjasama atau cooperation. Kerjasama ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang mengedepankan pada kebebasan, tetapi kebebasan tersebut diungkapkan lebih pada bentuk kerjasama dibandingkan dalam bentuk persaingan. Dan yang ketiga, keterlibatan pemerintah. Ekonomi Islam memandang pemerintah dalam pasar merupakan satu kesatuan atau coexisting dengan unit ekonomi lainnya dengan pasar yang permanen dan stabil. Keterlibatan pemerintah dalam pasar adalah berkaitan dengan fungsi pengawasan melalui dua mekanisme pasar, yaitu kesungguhan dalam mewujudkan tujuan negara dan kontrol dilakukan oleh lembaga independen, yaitu Al-Hisbah yang berfungsi untuk menegakkan aturan main mekanisme pasar. Anto tahun 2003 halaman 322. Secara teori, struktur pasar menurut Ibnu Taimiyah dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, secara teknis operasional menjamin terjadinya persaingan yang sempurna. 2. Persaingan yang sempurna tersebut terjadi dalam bingkai nilai dan moralitas Islam. 3. Untuk mengawal kebebasan ekonomi agar berjalan di koridor yang berlaku. Pemerintah bertugas menjadi regulator pasar atau al-muhtasib. Selanjutnya, pengertian persaingan harga dalam Islam. Persaingan harga adalah persaingan antara para penjual dengan tujuan menarik para konsumen dengan menawarkan suatu produk dengan harga yang lebih rendah dari penjual lainnya. Di dalam persaingan harga tersebut diperlukan penetapan harga dari suatu produk. Di dalam Islam, hal tersebut diperbolehkan agar persaingan harga adil dan tidak merugikan pihak manapun. Kemudian, persaingan bebas dalam Islam adalah bagaimana pasar menentukan sendiri tentang apa yang harus dikonsumsi dan diproduksi, serta dibebaskan untuk memilih sendiri apa-apa yang dibutuhkan dan bagaimana cara memenuhinya. Materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh pemateri berikutnya. Pendapat Ibnu Taimiyah mengenai persaingan harga dalam bisnis Islam. Ibnu Taimiyah adalah pelopor yang penjelasannya tentang penentuan harga hubungannya dengan permintaan dan penawaran. Naik turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh tindakan tidak adil dari sebagian orang yang terlibat transaksi, melainkan biasa jadi dari penawaran menurun akibat efisiensi produksi dan penurunan jumlah impor. Ketika terjadi persaingan harga yang tidak sehat dalam bisnis Islam yang diakibatkan oleh pihak-pihak tertentu yang bersaing, Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa perlu adanya campur tangan pemerintah dalam mengintervensi harga agar persaingan harga dalam bisnis tersebut di pasar tidak berlangsung lama dan tidak merugikan banyak pihak. Next. Ibnu Taimiyah berpendapat tentang hadis mengenai enggaknya Rasulullah mengintervensi harga pada saat itu dengan mencermati hal-hal sebagai berikut. 1. Asbabul wurud. Munculnya hadis tersebut ialah bermula dari sesuatu hal yang khusus, bukan dari masalah yang umum yang berlaku untuk semua kasus. 2.
Pada pasar tersebut tidak terdapat pedagang yang menahan diri menjual barang yang wajib dijualnya atau perbuatan jasa yang wajib dilakukannya. 3. Kondisi pasar saat itu berada dalam keadaan normal yang tunduk kepada hukum, permintaan, dan penawaran. Next. Macam-macam struktur pasar. 1. Pasar persaingan sempurna dengan jumlah penjual dan pembeli yang banyak. 2. Pasar monopoli dengan jumlah penjual hanya satu, mono. 3. Pasar monopolistik, jumlah penjualnya cukup banyak, tetapi masing-masing memiliki kemampuan untuk memengaruhi harga jual. 4. Pasar oligopoli, jumlah penjual sangat sedikit, antara 2 sampai 10. Next. Jenis-jenis struktur pasar. Pasar berdasarkan sifat dan waktu kegiatannya. Jenis pasar ini dapat diketahui dengan melihat sifat dan waktu kegiatannya. 2. Pasar berdasarkan bentuk kegiatannya. Jenis pasar ini bisa dikenali dengan melihat wujudnya. 3. Pasar berdasarkan transaksinya. 4. Pasar berdasarkan jenis barangnya. 5. Pasar berdasarkan keleluasaan distribusinya. Jenis ini dibedakan menjadi pasar lokal, pasar daerah, pasar nasional, dan pasar internasional. Next. Kelebihan dan kekurangan masing-masing pasar. Kelebihan pasar monopoli. Apabila menikmati skala ekonomi, biaya produksi lebih murah daripada di firma pasar persaingan sempurna, dan tingkat produksi lebih besar. B. Mutu barang semakin meningkat dan harganya semakin murah apabila perusahaan terus-menerus melakukan pengembangan dan inovasi. C. Kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan apabila monopoli dapat terus menghasilkan barang yang lebih murah dan bermutu. D. Keuntungan penjual cukup tinggi. Kekurangan pasar monopoli. A. Pembeli tidak ada pilihan lain untuk membeli barang. B. Keuntungan hanya terpusat pada satu perusahaan. C. Terjadi eksploitasi pembeli. Next. Kelebihan pasar persaingan sempurna. 1. Persaingan sempurna memaksimumkan efisiensi. A. Efisiensi produktif memiliki dua syarat untuk setiap biaya produksi. Pertama, biaya yang dikeluarkan adalah yang paling minimum, dan yang kedua, industri secara keseluruhan harus memproduksikan barang pada biaya rata-rata yang paling rendah. B. Efisiensi alokatif. Alokasi sumber daya mencapai efisiensi yang maksimum apabila harga barang sama dengan biaya marginal untuk memproduksikan barang tersebut. 2. Pasar persaingan sempurna memberikan penjelasan tentang perilaku dalam dunia ideal, di mana perusahaan dapat diproduksi dalam skala yang efisien dengan harga output yang termurah. Konsekuensi model pasar persaingan sempurna bagi masyarakat adalah pasar ini memberikan tingkat kemakmuran dan kenikmatan yang maksimal. Kekurangan pasar persaingan sempurna. A. Kelemahan dalam hal asumsi, di mana asumsi yang digunakan mustahil untuk terwujud dalam dunia nyata. B. Kelemahan dalam pengembangan teknologi, sebab perusahaan tidak mempunyai dana cukup untuk kegiatan riset dan pengembangan produknya. Padahal, kegiatan ini dibutuhkan untuk memperoleh teknologi produksi yang meningkatkan efisiensi produksi. C. Konflik efisiensi keadilan, di mana pasar persaingan sempurna sangat menekankan efisiensi, tetapi dalam dunia nyata hal ini menimbulkan masalah ketidakadilan. D. Distribusi pendapatan tidak selalu merata. E. Persaingan sempurna ada kalanya menimbulkan biaya sosial, karena ada biaya sosial yang tidak tercangkup dalam biaya perusahaan. Kelebihan dan kekurangan dari pasar monopolistik. Kelebihan pasar monopolistik yang pertama, banyaknya produsen di pasar memberikan keuntungan bagi konsumen untuk dapat memilih produk yang terbaik baginya. Yang kedua, kebebasan keluar masuk bagi produsen mendorong produsen untuk selalu melakukan inovasi dalam menghasilkan produknya. Yang ketiga, diferensiasi produk mendorong konsumen untuk selektif dalam menentukan produk yang akan dibelinya dan dapat membuat konsumen loyal terhadap produk yang dibelinya. Yang keempat, pasar ini relatif mudah dijumpai oleh konsumen karena sebagian besar kebutuhan sehari-hari tersedia dalam pasar monopolistik. Kekurangan pasar monopolistik. Yang pertama, pasar monopolistik ini memiliki tingkat persaingan yang tinggi, baik dari segi harga, kualitas, maupun pelayanan, sehingga produsen yang tidak memiliki modal dan pengalaman yang cukup akan cepat keluar dari pasar.
Yang kedua, dibutuhkan modal yang cukup besar untuk masuk ke dalam pasar monopolistik, karena pemain pasar di dalamnya memiliki skala ekonomis yang cukup tinggi. Yang ketiga, pasar ini mendorong produsen untuk selalu berinovasi sehingga akan meningkatkan biaya produksi yang akan berimbas pada harga produk yang harus dibayar oleh konsumen. Kelebihan dan kekurangan dari pasar oligopoli. Kelebihan pasar oligopoli yang pertama, terdapat sedikit penjual karena dibutuhkan dana investasi yang besar. Yang kedua, jumlah penjual yang sedikit membuat penjual dapat mengendalikan harga dalam tingkat tertentu. Yang ketiga, bila terjadi perang harga, konsumen akan diuntungkan. Kekurangannya yaitu terdapat rintangan yang kuat untuk masuk ke dalam pasar oligopoli. Yang kedua, akan terjadi perang harga. Yang ketiga, produsen dapat melakukan kerjasama atau kartel yang pada akhirnya akan merugikan konsumen. Dalam masing-masing struktur pasar. Yang pertama, pasar persaingan sempurna. Menurut Kusumo Sumito, pada pasar persaingan sempurna ini, harga sudah terjadi di pasar dan penjual hanya dapat menerima harga yang telah terjadi di pasar dan penjual hanya dapat menerima harga yang atau merubahnya. Hal ini karena jumlah penjual sangat banyak, sehingga kalau ada penjual yang menaikkan harga, maka pembeli akan lari kepada penjual yang lain. Penjual hanya bisa berlaku pasif dan menerima harga saja. Meskipun demikian, penjual tetap mempunyai kebebasan menentukan tingkat produksi dan penjualannya dalam satu skala yang tidak akan merubah harga. Yang kedua yaitu pasar monopoli. Dalam pasar monopoli, harga ditentukan oleh produsen tanpa terpengaruh oleh konsumen. Karena dalam pasar monopoli ini hanya terdapat satu penjual. Untuk itu, penjual mempunyai hak dalam menentukan harga dan memonopoli pasar. Pasar monopolistik. Pembentukan harga dalam pasar monopolistik. Permintaan dalam pasar monopolistik ini lebih bersifat elastis, yang berarti setiap ada sedikit kenaikan dari harga barang, maka akan menyebabkan berkurangnya jumlah pembeli yang relatif banyak. Oleh karena itu, kecenderungan yang terjadi dalam pasar monopolistik ini, produsen itu harus bisa menurunkan harga barang daripada menaikkan harga. Yang selanjutnya yaitu pasar oligopoli. Menurut Sukirno, setiap perusahaan oligopoli menyadari bahwa apabila ia mengubah harga penjualannya, maka akan mempengaruhi penjualan dari perusahaan-perusahaan lain. Apabila suatu perusahaan menurunkan harga, maka perusahaan lain akan kehilangan pelanggan, karena sebagian dari pelanggannya akan membeli barang dengan harga yang lebih rendah. Dengan demikian, di dalam pasar oligopoli ini, penurunan harga dari suatu perusahaan berkecenderungan akan menyebabkan perusahaan lain juga melakukan penurunan harga, agar mereka tidak kehilangan pelanggannya. Sebagai akibatnya, perusahaan yang menaikkan harga akan kehilangan pelanggan, sedangkan perusahaan lain yang tidak menaikkan harga akan bertambah pelanggannya. Dengan demikian, tidak ada alasan untuk perusahaan lain tersebut mengubah tingkat harga. Materi selanjutnya yaitu harga yang adil. Harga yang adil merupakan harga atau nilai barang yang dibayar untuk objek yang sama diberikan pada waktu dan tempat yang diserahkan barang tersebut. Harga yang adil juga berada dalam persaingan sempurna disebabkan oleh supply dan demand. Tidak ada unsur spekulasi dalam hal ini. Harga yang adil menurut Ibnu Taimiyah adalah nilai harga di mana orang-orang menjual barangnya dan diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual atau barang-barang yang sejenis lainnya di tempat dan waktu tertentu. Adapun pembahasan Ibnu Taimiyah mengenai masalah harga adalah yang pertama, kompensasi yang setara atau adil, yaitu penggantian sepadan yang merupakan nilai harga yang setara dari sebuah benda menurut adat kebiasaan. Yang kedua, harga yang setara atau adil, yaitu nilai harga di mana orang-orang itu menjual barangnya dapat diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual, ataupun barang-barang yang sejenis lainnya di tempat dan waktu tertentu. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.